Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di pelajaran TIK. Hari ini akan kita lanjutkan, masih membahas tentang Microsoft Excel. Oke, minggu yang lalu sudah kita pelajari bersama tentang bagaimana kita menggunakan format cell yang mana bisa kita gunakan untuk mengatur isi dari sel tersebut, ya. Jadi format sel untuk mengatur apa saja yang ada di dalam sel tersebut. Baik, hari ini akan kita lanjutkan. Kita buka data Excel kita dahulu. Nah, anak-anak, di sini Pak Tony sudah memiliki sebuah tabel, ya, dimana tabel ini seolah-olah, ya, anggap saja ini tabel penjualan sepeda motor pada sebuah showroom gitu. Kita memiliki tabel untuk 3 bulan per triwulan dari 4 kendaraan, merek kendaraan yang terkenal di Indonesia, begitu ya. Ya, di sini dari nomor, kemudian mereknya, bulan Januari, bulan Februari, kemudian bulan Maret. Nah, anak-anak, setelah kita memiliki data semacam ini, nanti kita disuruh menghitung berapa jumlah penjualan total ini selama 3 bulan. Kemudian kita akan menghitung rata-ratanya, ya. Oke, sekarang kita mulai dari menjumlah dulu. Masih ingat kemarin menjumlah bagaimana? Kalian harus mengetikkan dulu sama dengan, ya, klik sel yang akan dijumlahkan dulu, kemudian ketikkan tanda plus, klik lagi sel berikutnya, tanda plus lagi, klik yang akan dijumlah, tekan enter. Nah, begitu kan cara menjumlahnya kemarin. Nah, tetapi anak-anak, kita sebenarnya memiliki sebuah fitur untuk Excel ini. Jika kita akan menjumlahkan secara secara otomatis apabila data itu berderet seperti ini. Nah, baik itu ke atas atau ke bawah sama, ya. Jadi kita memiliki Excel memiliki fitur untuk menjumlahkan secara otomatis, tidak perlu menggunakan tanda plus seperti ini. Jika itu satu deret tabel kemudian jumlah di sini, ya. Nah, fitur tersebut ada di tanda ini, anak-anak. Nah, sigma, ya, di sini ya, tandanya sigma ini. Yaitu kita klik saja pada sel ini, kemudian klik jumlah otomatis. Nah, auto sum ini kalau di bahasa Inggris kalau nggak salah auto sum gitu. Klik saja jumlah otomatis ini, anak-anak. Nah, ingat, setelah seperti ini, hati-hati ya. Dia akan ngeblok yang, nah, bloknya ini harus kita perhatikan. Ini adalah sama dengan sum kurung buka. Nah, ini maksudnya adalah kita akan menjumlahkan dari sel berapa sampai sel berapa, gitu kan. Nah, padahal kita tahu yang akan kita jumlahkan adalah pada misalnya ini kan di baris Yamaha. Yang akan kita jumlahkan yaitu dari Yamaha bulan Januari sampai Maret. Jadi kita klik saja di sini, anak-anak. Klik, geser terus di blok, jangan dilepas. Nah, lihat tanda rintik-rintiknya itu adalah pertanda itu yang di blok, yang dijumlah. Jadi ini akan menuliskan rumusnya secara otomatis, yaitu sum C5 sampai dengan E5. C5 ingat di sini, E5 di sini, berarti dia akan menjumlahkan C5 sampai dengan E5. Nah, dengan langkah ini akan lebih mudah untuk menjumlahkan. Kemudian tekan enter. Nah, selesai untuk menjumlahkan. Jadi anak-anak, jumlah otomatis atau auto sum ini akan bermanfaat apabila kalian nanti akan menjumlahkan dalam jumlah yang banyak sekali. Ya, misalkan ini tabel ke bawah gitu, ada kamu punya 100 data, jumlahnya berapa, pakai saja auto sum ini tadi. Ya, masih di sini ya, lanjutkan kita jumlahkan dulu. Nah, sini sudah ngeblok sampai sini.
C6 sampai E6 benar yang akan kita jumlah di situ, tekan enter. Lanjut di sini. Nah, ini jangan sampai keliru. Ini yang diblok ya kita tes. Jadi kalau ini yang kalau nanti kita enter yang dijumlahkan itu adalah 41,8, 437,300, 25.400 ini yang dijumlahkan nanti. Jadi ingat tanda ini harus kita paske. Nah, jadi klik sini, tarik di sini, tekan enter. Begitu cara menjumlahkannya. Paham ya? Nah, oke, sekarang kita akan menghitung rata-rata penjualan ini selama 3 bulan. Nah, masih ingat anak-anak cara menghitung rata-rata bagaimana? Ya, cara menghitung rata-rata adalah jumlah dari data yang ini tadi, jumlahnya kita bagi dengan berapa datanya. Ya, jadi jumlah dari Ihsan itu dibagi dengan datanya. Ini adalah jumlah dari berapa data? Dari 3 data, yaitu Januari, Februari, Maret. Betul nggak? Berarti kalau ini nanti kita menghitung rata-rata di sini, ketikkan sama dengan jumlah itu ini ya. Jadi jumlahnya ini, itu kan jumlahnya tadi. Kemudian dibagi. Jadi bagi kemarin pakai tanda apa anak-anak? Bukan sama dengan ya, bukan titik 2, tetapi pakai tanda ini. Dibagi berapa jumlahnya tadi, ada berapa selnya? 1, 2, 3. Jadi dibagi 3 karena kita menjumlahkan dari 3 sel tadi. Tekan 3, kemudian enter. Nah, ketemulah rata-ratanya. Ya. Jadi 13, jadi dari mana? Yaitu dari jumlah ini tadi dibagi dengan berapa sel yang dijumlahkan tadi, berapa jumlah selnya ya. Oke, itu tadi kita menggunakan rata-rata, yaitu dengan pembagian. Nah, sekarang anak-anak ada tambahan lagi bahwa di Excel ada rumus untuk menghitung rata-rata ya. Di Excel ada rumus untuk menghitung rata-rata, yaitu kita menggunakan average. Caranya ketikkan dulu sama dengan, jadi jangan lupa rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Catat itu ya baik-baik. Kemudian ketikkan rumusnya adalah average, kurung buka. Nah, ini untuk membatasi kurung buka. Artinya average itu adalah rata-rata. Kita akan menghitung rata-rata number 1, titik 2, number 2, dan seterusnya. Jadi rata-rata dari mana sampai mana, begitu. Sekali lagi, ini adalah untuk menanyakan average, ini adalah untuk menghitung rata-rata dari mana sampai mana. Kita tahu kita akan menghitung rata-rata dari Januari sampai Maret. Jadi kita blok saja. Ya. Blok Januari, Februari, Maret. Nah, ini sudah menghitung, jadi nanti sudah menuliskan rumusnya rata-rata dari C5 sampai E5. Gitu ya. Kemudian kalau sudah tekan enter. Nah, anak-anak, mudah mana? Ya, kalau sudah menghitung jumlahnya akan sama, jadi kita tinggal ini bagi 3 begitu. Tapi dengan cara ini akan lebih mudah lagi menggunakan rumus average. Lihat ini rumusnya ya, average. Yang ini tadi adalah dibagi 3, hasilnya sama. Ya, oke. Lanjut, sekarang kita lanjutkan ini sama, ketikkan average kurung buka. Ini hurufnya bebas ya, kamu ketik besar kecil sama saja, nggak pengaruh ya. Average ini sampai ini Maret, kurung tutup, tekan enter. Nah gitu, ini sudah terhitung rata-ratanya. Nah sekarang yang Kawasaki sama average kurung buka, diblok saja. Tidak sampai jumlah ya, jumlah tidak sampai dihitung loh ya. Jadi cuma kita menghitung rata-ratanya selama 3 bulan. Nah, kurung tutup, tekan enter. Oke.
Jadi itu anak-anak cara menghitung rata-rata dari sebuah tabel ya. Ini oke. Silahkan nanti dipraktekkan sendiri. Jangan lupa untuk tetap belajar dan tetap semangat di era pandemi ini. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa olahraga, jangan lupa berjemur, dan jangan lupa cuci tangan setiap kali kegiatan apapun ya. Yang penting adalah kalian tetap cuci tangan dan memakai masker jika keluar. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai ketemu kembali di minggu depan dengan pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.